Iyahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Qurama'i wal Fudala, wabil khusus guru kita, Ketua Majelis Ulama, kita doakan semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga senantiasa diberikan kekuatan untuk membawa masyarakat Tatar Galuh semakin dekat kepada Allah. Yang saya hormati Pak Kabag Kesra, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Kabag Kesra itu adalah BKPRMI Pisang. Bapak Ibu mungkin ada yang lupa bahwa ketika terjadi tsunami di Pangandaran, Pak Kabag Kesra itu dengan kita itu satu tenda bersama, dan waktu itu atas nama relawan BKPRMI. Jadi Pak Kabag Kesra itu BKPRMI Pisang. Di mata bijehna lamun di akhir tahun ingat KPKPRMI. Yang selanjutnya Pak Ketua BKPRMI, ini sengaja sekarang kita sudah menang 3-2. Jadi yang berpeci 3 orang, yang tidak berpeci 2 orang. Jadi saya sebagai penggenap gitu, jadi Muhammadiyah yang berpeci. Pak Ketua BKPRMI, saya doakan semoga Pak Ketua senantiasa dalam lindungan Allah, sehingga gedung yang megah ini pada suatu saat kita menjadi saksi bersama, dan dari gedung inilah menjadi pusat intisyarul Islam. Pemateri yang berikutnya Ibu Wati Rahmawati, yang tadi saya sudah tegaskan bahwa Pak Moderator salah satunya takut kepada pemateri ini. Jadi pangsien-sieuna ke pemateri yang seperempuan ini memang. Polda, polisi dapur. Ya, jadi memang begitu, nama pasangan kita di HP itu gantian. Jadi 1 bulan sampai 3 bulan disebutnya ayam bebek gitu kan. Nanti 4 bulan sampai 1 tahun disebutnya AA. Begitu boga budak, bapana barudak kan gitu ya. Tapi nanti lama-lama jadi Polda. Ustaz Usman juga alhamdulillah sudah bergabung dengan kita. Saya sungguhnya pertama merasa materi yang disampaikan Pak Ketua MUI sudah cukup merangkum semua materi, dan saya sungguhnya materinya mirip bisa. Jadi tadi ketika disampaikan Pak Im sabar menit, ngaregosna mun bisa kuring 2 menit nah, tapi banyak sudah tidak punya materi, karena saya jujur akan memulai dari cara membuat gitu tadinya, tapi ternyata sudah dibahas, jadi akhirnya ia rada ngahuleng, ayo naon ieu kudu ngabahas. Tapi yang selanjutnya, karena saya merasa ini gedung agak panas kan, jadi asa cocok lamun di dia aya kipas. Nah, karena kebetulan saya akan berakhir di bulan Februari di Basnas, jadi manggalah di Januari masukkan proposalnya, insya Allah sebelum bulan Februari kita sediakan kipas. Karena memang itu hareudang kajida. Iya mah, lamun abdi hareudang siga open, maka engke keluar beki gendut misalnya. Makin besar ya. Baik, saya ingin mencoba punten kepada yang lain, karena saya backgroundnya kalau bicara iman dan takwa sebenarnya tadi Pak Ketua MUI yang sudah lebih tepat. Saya akan coba lari ke masalah kesehatan yang mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan Bapak dan Ibu sekalian. Saya ingin bicara ini. Kalau berbicara krisis moral ini, ya, berbicara punten dina eta aya abi teh bade raja ngejek satu pantes gini aya. Nah, jadi kondisi menurunnya standar perilaku baik di mana individu kehilangan pedoman etika, bersikap tidak peduli dan melakukan tindakan penyimpangan seperti perundungan, kekerasan atau korupsi. Itu yang disebut dengan degradasi moral. Jadi degradasi moral mana dia ganti nama? Menurunnya standar perilaku baik. Di zaman Pak Ketua, seingat saya dulu Pak Ketua, mun aya istri dihareupeun salaki hitut disebutna teu pantesnya dihareupeun salaki, teu sopan pisan. Tapi zaman hari ini salaki jeung pamajikan perang tarik-tarik hitut kan gitu. Malah
digenggerekeun ku salaki teh cing atuh neng hareupeun salaki mah itu teh ulah padu wae. Kumaha jawabanna? Daripada ditahan-tahan jadi penyakit. Jadi artinya apa? Menurun standar perilaku itu jadi turun. Jadi lamun baheula mah kumaha, hari ini itu banyak menurun. Dalam segala hal, termasuk mohon maaf, menurunnya kadar asin di lidah orang Indonesia itu harus diakui. Karena apa? Salah satunya seblak. Jadi karena seblak ini rasa gurihnya terlalu tinggi, maka orang-orang pecinta seblak, respon asinnya itu jadi agak berkurang teh. Maka kalau mau mengkonsumsi asin teh harus tinggi asinnya, sehingga ini ancamannya punten ari ngarankeun natrium uyah itu menahan cairan di dalam tubuh sehingga nanti tekanan darah menjadi naik. Ini konsumsi uyah itu resikonya. Karena apa? Salah satunya punten seblak. Nah, jadi turunnya standar perilaku bener yang salah. Jadi zaman baheula mah nu kitu teh dianggap salah dan tidak beretika, tapi hari ini nu kitu teh dianggap wajar dan biasa-biasa. Wajar dan biasa-biasa. Maka mohon maaf ya, kalau kita berbicara yang disebut dengan turunnya moralitas, banyak tindakan seksual remaja di luar nikah. Aya penyalahgunaan narkoba. Aya banyaknya situs porno, tawuran pelajar, sikap buruk anak kepada orang tua, kemudian tidak menjalankan nilai agama. Saya kira itu kan nyata semua di depan mata kita. Bahkan kalau saya boleh ini menyampaikan, saya sengaja tidak buat ininya, tapi saya sampaikan link-linknya saja. Satu, seorang remaja di Ciamis jadi korban kekerasan seksual oleh ayah tirinya selama 4 tahun. Ya kan ayah gitu, 4 tahun. Lama ya? Jadi bapak teretek ka indungna bager ke anak. Ini kan jadi aneh gitu. Yang kedua misalkan Polres Ciamis gelar rekonstruksi kasus pembunuhan ya di Indragiri ya. Ayo pembunuhan. Dalam kasus yang lain misalkan polisi Ciamis tangani kasus bunuh diri. Anu tadi mah pembunuhan, ieu mah kasusnya bunuh diri. Dalam kasus yang lain misalkan dalam kasus mutilasi. Jadi kalau kita melihat kasus-kasus ini, rasanya ini sudah darurat gitu. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita keluarga BKPR ini tidak bisa helah da eta mah tudak kitu kolotna karep we gitu. Kita tidak bisa begitu, tapi harus ada langkah nyata bagaimana kita menyelamatkan generasi Islam ke depan agar generasi Islam itu benar-benar berkualitas. Kalau saya boleh lanjut. Iya sakedik. Cing, ari non muslim ningali umat Islam kana naonna? Apakah orang non muslim ningali urang kana Al-Qur'an? Cing, namun Al-Quran ini pada maca. Apakah orang non-muslim melihat kita dengan as-sunnahnya? Si eta mah teguh di atas sunnah. Tidak. Apakah orang non-muslim melihat kita dari masjidnya yang megah? Tidak. Tapi yang dilihat orang-orang Islam itu bagaimana orang Islam berakhlak secara baik. Maka disitulah yang terukur oleh mereka. Sementara akhlak umat Islam hari ini menyedihkan. Maka wajar kalau orang non-Islam tidak melihat Islam itu sebagai agama yang ya'lu wa la yu'alai. Karena apa? Karena umat Islam mempertontonkan perilaku yang buruk hari ini. Jadi maka oleh karena itu langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan bekerja sama dengan BKPRNI di pagi ini, insya Allah ini bagian dari setetes embun harapan untuk perbaikan akhlak kita ke depan. Bapak dan Ibu, kita akan sangat sedih melihat bagaimana kondisi keluarga kita hari ini. Sok ayeuna tingalikeun di bumi. Hiji, orang tua itu acuh dengan pendidikan anak. Loloban anak itu bade ka mana tuang putra sakola ngasantren lah kumaha budakna we. Nah kalau teh geuning teu boga kahayang budak teh hayang siga naon. Pun anak teh hoyong janten ketua MUI Kota Tasik siga Kang Amin. Pan beureun pantes nih kalau kitu. Iya kan? Pun anak teh hoyong janten kepala pajak. Kepala samsat. Kan Kang Adun teh putrana Pak Kiai oge. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, orang tua itu punya gambaran anak kita ke depan akan diarahkan seperti apa lain. Lah kumaha budakna we betaheun sih ke karep. Komodo itu kaduli karena urusan agama. Bapak-bapak jangan tersinggung ya. Saya di bulan Syakban tahun kemarin
saya agak kaget membaca kitab, ada tipe suami yang ta'ibun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Aya tipe salaki anu di dunia capek, di akhirat cilaka. Asa eueuh mendina. Di dunia capek, di akhirat cilaka. Kenapa? Karena suami yang memastikan anak dan istri tinggal di rumah bagus, pakaian bagus, HP bagus, kendaraan bagus, maka suami indit poek balik poek, tapi suami teu peduli kumaha akhlak pamajikan jeung anak lima. Biasa kabayang teh suami nu model kieu aya teh zaman kieu bari. Indit poek balik poek. Naon sabab? Imah kudu alus, HP anak kudu alus, imah baju pemajikan kudu alus. Tapi di akhirat kelak ketika istrinya dipanggil, engkau dulu istri siapa? Saya dulu istri fulan. Bagaimana? Dia adalah suami yang hebat. Dia memberikan aku rumah yang hebat. Dia memberikan pakaian yang mahal. Dia memberikan HP yang istimewa. Tapi ku Allah diteras, nah geuning anjeun tara nutup aurat. Da salaki abdi mah teu nyita. Ditanya, "Ning, baheula anak saha abdi teh putrana bapak anu, kumaha bapak anjeun?" Abdi mah alhamdulillah gaduhkeun bapak teh hebat ka bina-bina, mere baju alus, mere motor alus, mere HP mahal, disakolahkeun di tempat anu mahal. Tapi geuning kunaon ning teu bisa bacaan salat? Ini artinya apa? Di akhirat kelak ada tipe-tipe suami yang bagaimana? Ta'ibun di dunia, dia capek, lelah di dunia, indit poek, balik poek, memastikan keluarga dalam kondisi hebat, tapi pun tentu peduli pemajikan menutup aurat, peduli anak bisa bacaan sholat. Ini kan kondisi rumah tangga di Indonesia, termasuk di Ciamis hari ini. Yang kedua, bapak dan ibu tidak menjadi role model, tidak menjadi contoh. Da sering pisan atuh KTK ATP amah. Ari nu dijingjing budak awewe, budak awewe na ditiung make baju alus, ari anu ngajingjingna. Atuh puguh Ustaz Hadiatin jeung abdi teh betahnya. Nah masalahnya karena orang tua tidak menjadi role model, tidak menjadi contoh. Padahal yang paling efektif itu orang tua menjadi contoh. Abi boga budak 7, lalaki 5, 5-5 na eueuh nu udut, naon sabab papana teu udut. Contoh, tapi lamun ayeuna yeuh ujang udut teh ulah. Ai bapana beuleun. Tidak menjadi role model. Rasanya penting orang tua ini menjadi role model. Yang berikutnya, ieu pun terulah kasih nunggu. Poin ketiga. Rumah tidak menjadi benteng dari segala kemaksiatan. Saya ulang, rumah hari ini tidak menjadi benteng dari segala kemaksiatan. Bapak, Ibu, lamun ayeuna hujan, urang lompat ke mana? Ka imah. Lamun ayeuna panas, urang lompat ke mana? Ke rumah. Ada hewan buas, kita lari ke mana? Ke rumah. Tapi ketika di luar rumah ada segudang kemaksiatan, kita lari ke mana? Ke dalam rumah masih tersimpan segudang kemaksiatan. Bahkan kemaksiatan kita undang ke kamar-kamar kita. Kemaksiatan kita hadirkan di tengah rumah kita. Wajar kalau terjadi degradasi moral. Karena rumah tidak menjadi benteng dari segala kemaksiatan. Nah ketika pun bojo abi asa capek pisan hayang aya nu mantuan di dapur, kumaha tuh? Satuju asal pepeje kudu nutup aurat. Sebab naon di luar rumah banyak yang membuka aurat, lamun ayeuna si bibi di jero imah membuka aurat berarti saya di dalam rumah masih harus melihat aurat yang diharamkan Allah. Jadi harusnya rumah itu menjadi benteng dari segala bentuk kemaksiatan yang terbebas di luar itu. Dan hari ini fungsi ini banyak dilalaikan oleh kader-kader dakwah kita. Bismodai ke masyarakat umum. Artinya apa? Rumah itu tidak menjadi benteng dari kemaksiatan-kemaksiatan. Nah ini tadi makanan tidak sehat sehingga hilang keberkahan. Ngandak Pak Ketua terus kadugikeun jadinya kumaha tuh. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan kalau kita berbicara bagaimana kisah di dalam Al-Qur'an kan dina dawuhan ge laqad kana lakum fi qasasihim. Jadi dalam setiap kisah yang ada dalam Al-Qur'an ayeuna naros cing nu dicaritakeun dina Al-Qur'an kemaksiatan hari ini ada atau tidak? Bagaimana kaum Ad, bagaimana Madian, bagaimana kaumnya Nabi Lut, bahkan pun terlalu karena Al-Kabair mah
Ya kan? Al-kabair. Bagian dari al-kabirah, dosa besar yang ke-11 itu al-liwat. Adalah perilaku kaumnya Nabi Lut. Kumaha sih ari kaumna Nabi Lut? Ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud. Coba, kaumna Nabi Lut mah tanah jadi balikeun geus kitu dihujani batu dengan batu dari sijil. Mun terus ayeuna cing perilaku kaumna Nabi Lut ada enggak di depan mata? Banyak. Dari dinya mah tuh min a'mali qaumi Lut tadi na kitab Al-Kabair mah dibahas dengan jelas dan tegas. Ngan dibahas loba nu kasinggung. Tapi yang jelas bahwa min a'mali qaumi Lut ini adalah bagian dari kejadian yang sering terjadi di depan mata kita. Kemudian kumaha nu mengurangi timbangan. Asana ayeuna mah loba kacida komo ngarankeun meuli online mah. Baju gede datangna seret. Iya kan? Terus kumaha deui nu minum-minuman. Ya, banyak perilaku-perilaku bahkan iya ya. Kuno kirodatan siga kan dititah ibadah tapi kalah ngalalaupan ayeuna ge nu titah jumaahan ngadon musik asana loba kacida. Ya, jadi lamun ditinggali Masya Allah Rabbi perilaku-perilaku ini, maka oleh karena itu Bapak dan Ibu kita tidak ada lain, maka kita sebagai guru, sebagai muharrik kesalehan ini tidak ada pilihan selain bagaimana kita menghadirkan anak kita menjadi anak yang saleh. Langkah-langkah Bapak, langkah-langkah Ibu menghadirkan generasi yang saleh ini harus benar-benar menjadi kenyataan, sehingga sekali deui ari saleh teh lain ujug-ujug, tapi ari soleh teh kudu dibentuk. Diulang, soleh itu lain ujug-ujug, tapi soleh itu harus dibentuk, ya. Maka oleh karena itu tentu anak yang soleh itu banyak memberi manfaat. Punten Ustaz sekedap diulang ya. Dipotong ya. Ini sih gak laki ya. Punten, kan anak yang soleh itu besar pengaruhnya untuk kedua orang tua. Di al-yaumul akhir itu Ustaz, di kuburan engke ari urang jeung nu gigireun wawuh teh. Hah? Wawuh teh. Cek saha? Kan kita nanya, geuning aya anjeun mah euy ayeuna geus hampang siksa teh. Geuning aya urang mah berat kene, kunaon anjeun bisa hampang? Da budak urang. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Jadi berpengaruh besar anak-anak itu kepada kenikmatan kedua orang tua. Tapi lamun ayeuna urang punten ya, Bapak-bapak, lamun urang maot kira-kira anak urang bisa teu nya nyolati urang? Ibu, mun urang maot kira-kira bisa teu anak urang nyolati urang? Anak urang bisa nyieun imah alus, anak urang bisa nyieun gedung alus, budak urang bisa meuli mobil alus, tapi bisakah dia menjadi imam ketika kita wafat kelak? Eta terpenting budak urang mah teu butuh budak boga imah alus, teu butuh budak boga mobil alus, tapi anak harus hadir menjadi anak yang saleh, yang senantiasa menggetarkan arasy-Nya Allah, memohon kepada Allah agar kita menjadi generasi yang baik. Materina panjang keneh, waktuna teh sae. Sakitu we nu kapihatur, hapuntenna Pak Ketua MUI. Leres abdi teh murid anu joledar. Da ieu teh sabenerna mah batik oge batik gaya Pak Ketua MUI teh. Ieu teh batik di Papua. Abi memang jantan asesor ku beliau di naon namina dijeujeurkeun sampai asesor. Rasanya tidak ada satu provinsi pun yang belum terinjak. Karena memang jadi asesor. Ieu teh batik Papua mata kaya cendrawasih na ieu teh. Ngan kitu heuh taraya ingetna. Rumasa aduh. Ya Allah, ya. Jujur ya. Jujur memang ya. Jujur. Jadi ya sudahlah. Nasiblah mudah-mudahan aya tugas deui marek emut. Kayak erek ya. Atur nuhun. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.